rabbuka lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka, para malaikat berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basṭatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Nabi mereka berkata kepada mereka Bani Israel, Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan, kuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas kekuasaan dan rezekinya, lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada malam hari ini menambahkan keberkahan pada majelis kita yang mulia ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dari Ketua Pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman kepada Bapak Insinyur Haji Agus S. Jamil MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan li ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Profesor Haki, para penasehat, Profesor Tono, Pak Dr. Ahmad Purnomo, Bapak-Bapak sekalian, para hadirin, tamu-tamu yang terhormat dari Brunei, dari beberapa negara, dan juga teman-teman dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dan menyempatkan berbagi untuk acara istimewa kita, acara tahunan ini ya. Jadi alhamdulillah pada bulan ini sebetulnya tepat tanggal 13 Desember nanti itu pengurus ranting istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman
itu memperingati ulang tahun yang kedua, begitu. Jadi ranting istimewa ini disebut istimewa karena kita sebetulnya tidak punya domisili di kawasan Sudirman, tetapi komunitas kita adalah komunitas yang beraktivitas di kawasan segitiga emas Jakarta, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan. Jadi teman-teman yang tergabung di sini itu adalah teman-teman yang beraktivitas di kawasan ini. Meskipun di dalam WA grup kita itu juga ada datang dari berbagai tempat, bahkan melintasi negara. Jadi alhamdulillah ranting ini, ranting yang masih seumur jagung, itu bisa berkontribusi untuk membina dakwah dan bagi jamaah kita yang di kawasan ini. Bukan hanya dari lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga para simpatisan dan juga para intelektual dari berbagai kalangan. Dan malam ini seperti kita kita akan mulai dari seri tiga seri talk ya tentang leader dan leadership yang dirancang oleh Pak Ahmad Purnomo untuk membicarakan masalah pendekatan tiga leadership-nya. Jadi malam ini seri yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Abdurrahman Haki dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, ya gitu. Dan beliau ini adalah guru saya, sahabat saya di Brunei. Sama-sama dulu membina masyarakat Indonesia di Brunei, dan beliau sampai detik ini membina satu majelis pengajian yang namanya Majelis Pengajian Tafsir Zanjabil. Zanjabil ini adalah diambil dari satu minuman yang disebut di surat Al-Insan, atau Zanjabil ini air jahe gitu ya. Dan alhamdulillah pengajian sudah berjalan 20 tahun lebih, dari tahun 2001 ya Pak ya. 2001 sampai hari ini, jadi 21 tahun. Gitu, 21 tahun secara konsisten ya, selalu ada dan menghasilkan dari apa yang diajarkan Pak Haki ditulis oleh Profesor Nabil ya, yang kebetulan malam ini juga ada, menjadi satu kitab tafsir. Dan sudah berapa jilid ya, Prof? Ada 4 atau 5 jilid ya? 11. Oh, 11 jilid, Masya Allah, lupa saya. Sudah sampai surah Yunus. Ya, 11 jilid kitab tafsir Zanjabil. Ya, jadi alhamdulillah ini dari setiap pengajian malam Kamis malam Jumat itu didokumentasikan, ditulis dan akhirnya menjadi satu kitab yang sudah berjilid-jilid dan diedarkan di seluruh dunia, bahkan ya di seluruh Indonesia dan beberapa tempat di dunia bisa didownload secara digital dan juga print gitu ya, alhamdulillah. Baik, jadi malam ini berbahagia sekali kita mendapat Prof. Haki untuk join bersama kita untuk berbagi mengenai leadership. Dan malam ini secara khusus membicarakan masalah define godly leadership. Jadi tentang orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai leaders gitu ya, dengan justifikasi Tuhan memilih saya atau alam memilih saya dan seperti itu. Jadi itu nanti akan kita lihat beberapa contohnya. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pembicara dan juga terima kasih pada rekan-rekan yang sudah merancang, terutama Mas Ahmad Purnomo dan Koh Nugon. Koh Nugon ini aktivis kita yang menangani masalah tabligh di pengajian di Ranting Sudirman. Beliau aktif sebagai IT engineer di Bank Sentral Asia ya, BCA ya. Baik. Dan terima kasih juga pada Mas Wid dan rekan-rekan sekalian yang ikut berpartisipasi merancang acara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut dua sesi acara berikutnya di minggu-minggu yang akan datang. Oleh itu kami sediakan di sini juga link ya, nanti bisa diklik khusus untuk WA Group Leaders dan Leadership.
Yang mana nanti untuk acara berikutnya itu kami umumkan di situ. Selain juga tetap kami umumkan secara terbuka. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dan sambutan. Selamat datang, ucapan terima kasih, dan mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan manfaat, paling tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita kita usahakan. Ujung dari acara ini nanti pada minggu yang ketiga, pada seri yang ketiga, itu adalah kita ingin merumuskan, membumikan mungkin kalau boleh dibilang, leadership yang bagaimana yang diperlukan di Indonesia yang mayoritas Muslim, dan tetapi mempunyai diversitas yang luar biasa untuk persiapan Indonesia Emas 2045. Nah, itu yang dibayangkan oleh teman-teman di PRIM Sudirman ini. Baik, terima kasih sekali lagi para hadirin sekalian yang datang dari seluruh tempat di Indonesia maupun di negara-negara lain. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah memberikan pengantar yang sangat baik, yang tadi juga telah mengenalkan ranting istimewa Muhammadiyah Sudirman seperti apa, dan juga tentang topik yang sangat penting yang saat ini akan menjadi inti dari kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya masuk kepada acara inti pengajian mengenai leader and leadership yang nanti akan disampaikan oleh Associate Profesor Abdurrahman Haki yang dipandu oleh Dr. Insinyur Ahmad Purnomo. Tadi sebagian riwayat beliau sudah disampaikan oleh Pak Ketua, jadi beliau adalah pendiri dari UNISA Brunei dan juga pengasuh Majelis Pengajian Tafsir Zanjabil. Dan insya Allah riwayat hidup beliau selengkapnya nanti akan disampaikan oleh moderator. Dan mengenai moderator sendiri, Pak Ahmad Purnomo, Dr. Insinyur Ahmad Purnomo, beliau adalah penasihat kami, dari penasihat pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Jenderal Sudirman, dan juga aktif sebagai anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, dan beliau sebelumnya ialah seorang birokrat, jadi saat ini kebetulan sudah purna dari Direktorat Kelautan dan Perikanan, dan namun masih saat ini aktif sebagai pengajar dan juga akademisi. Baik, selanjutnya tidak berpanjang kata, mohon izin langsung kita masuk ke acara inti. Silakan Pak Ahmad Purnomo, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, dan di dalam chat sudah saya tampilkan CV singkat dari Profesor Haki, S1-nya dari University of Kuwait, kemudian S2 dan S3-nya dari International Islamic University of Malaysia. Bidang ekspertisnya adalah Islamic Law. Sebagaimana juga saya lihat di Google Scholar beliau, itu bidangnya Islamic Law, Islamic Banking and Finance, dan ada satu lagi insya Allah beliau kompeten untuk menjadi pembicara utama kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Nabil, saya pernah dikirimi Tafsir Zanjabil, bukunya. Sekarang saya bertemu dengan Pak Haki langsung. Nah, terima kasih banyak kesempatannya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Silakan Pak Haki, it's up to you. Silakan apakah mau ada slide presentasi atau bagaimana? Ya, monggo silakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang mulia moderator Dr. Ahmad Purnomo, Ketua PRIM, saudara saya Bapak Agus Jamil, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu kebanggaan saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya di PRIM Jenderal Sudirman, karena semuanya adalah jenderal ini, anak buah Jenderal Sudirman, jadi semuanya jenderal. Alhamdulillah kami bersama. Amin, amin. Pada malam hari ini saya mendapat amanah untuk membicarakan tentang divine leadership. Divine leadership
sebagai daripada acara milad kedua Prim Jenderal Sudirman. Jadi dalam pembicaraan malam hari ini insya Allah saya akan memberikan slide-nya di sini. Tolong di-enablekan screen sharing-nya. Ya, sebentar Pak Haki udah co-host ya. Oke. Sudah Pak? Sudah Pak, silakan Pak. Oke. Ya. Ini saya akan sharingkan di sini berkaitan dengan apa yang ada di tempatnya. Nah, baik. Ini yang sudah saya siapkan. Itu juga siapkan juga baru saja tadi karena sedang di Unisa sedang UAS, masih sibuk dengan ujian dengan koreksi. Dengan koreksi, jadi saya siapkan tadi yang diberikan ini Divine Leadership. Jadi berkaitan dengan Leader and Leadership Talk Series, webinar menyambut milad kedua Prim Jenderal Sudirman pada hari ini. Insya Allah dalam membincangkan topik atau tajuk yang diberikan kepada saya, kita akan melihat kepada beberapa agenda pendahuluan, primary goals leadership, leadership menurut Al-Quran, areas of focus, dan penutup. Itu yang akan kita agenda kita. Mungkin tadi sebenarnya dikatakan oleh Pak Wid, ikut waktu gitu. Tadinya mau dipersiapkan untuk beberapa lama untuk membincangkan ini. Kalau ini kita hanya diskusi saja, jadi poin-poin yang akan saya sebutkan mungkin kita bisa diskusikan dalam perjalanan perbincangan ini. Jadi saya berapa menit saya dapat ini? Ada teruskan 1,5 jam kah atau ada mungkin sampai pukul 21. Jadi ada waktu kira 30 menit untuk discussion. Ya. Saya sampai 21 ya. Ya. Ada 21 Jakarta. 10 Brunei. 10 Brunei. Oh ya. Semoga tidak terlalu lambat ya. Nggak apa-apa, jadi ada 30 menit. Ya, tidak terlalu lambat. Kita quote dulu pertama. Tapi kalau Pak siapa tadi Nukson membawakan 2 ayat dari surah Al-Baqarah dan juga dua-duanya dari Al-Baqarah itu, dua-duanya dari Al-Baqarah. Saya di sini mengquote apa yang ada di dalam surah Shad. Nah, di dalam surah Shad tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq." Nah, di sini juga ada khalifah yang ayat tadi dibacakan 30 Baqarah juga ada khalifah. Khalifah yang ada di sana lain dengan khalifah yang ada di sini karena ia adalah salah satu istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an ketika merujuk atau membincangkan tentang leadership. Nanti kita akan lihat beberapa istilah yaitu yang inti daripada istilah tersebut adalah kepimpinan. Nah, kepimpinan atau kepemimpinan, leadership. Kita. Di dalam ayat ini jelas Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah yang akan memimpin di muka bumi. Maka dari itu buatlah keputusan, menghukumlah di antara manusia dengan yang hak, yang bagaimana yang diajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam." Yaitu hukum yang dilaksanakan oleh Nabi Daud adalah hukum Taurat. Hukum Taurat karena Nabi Daud mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bukan Yahudi, bukan Yahudi dulu. Nabi Daud ini bukan Yahudi. Yahudi datang sesudah Nabi Daud. Di sini masih Bani Israel. Masih Bani Israel, belum ada Yahudinya. Sebagaimana dibacakan oleh tadi, Guton juga, yaitu ayat mengenai Tolut, kan di sana disebutkan Bani Israel. Jadi bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada Bani Israel. Ini mesti kita pegang dulu itu, bahwa zaman Nabi Daud juga belum ada Yahudi. Yang ada di sana adalah Bani Israel. Begitu juga nanti kita akan lihat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, belum ada Yahudinya juga. Masih yang ada adalah Bani Israel. Dari itu ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan nabi-nabi yang sebelum ini, maka dipanggil di sana ya Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa kepada Bani Israel. Tidak disebut wahai orang-orang Yahudi, tetapi dikatakan ya Bani Israel,
inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi kita lihat di sini yang pertama khalifah yang ada di sini di fil ardi kepada Bani Israel yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Baik, sesudah itu kita lihat pendahuluan dalam menjalankan sebuah organisasi. Kita khususkan seorganisasi karena organisasi ini kan ada banyak jenisnya, sampai yang terbesar dan juga yang terkecil. Dari pemerintahan atau juga dari bukan pemerintahan, itu semuanya organisasi. Kalau organisasi yang terbesar, kalau kita menurut kita itu imamah kubro, itu kepemimpinan terbesar, tertinggi dalam masyarakat atau umat Islam. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Khulafa ar-Rasyidin, para Khulafa ar-Rasyidin, zaman khalifah-khalifah sesudahnya adalah dari Muawiyahnya ke Umayyahnya, atau Abbasiyah atau Utsmaniyah. Fungsi manajemen tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan atau leadership. Apabila seorang pemimpin organisasi tidak memiliki kepemimpinan, maka tujuan bersama dari terciptanya sebuah organisasi tidak dapat dicapai. Organisasi kita adalah ummatan wahid, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran khairu ummatin. Nah, itu khairu ummatin itu. Kita memerlukan pemimpin untuk menjaga, untuk mempersatukan, untuk memberi petunjuk, memimpin ummah khairu ummatin, yaitu seorang pemimpin yang mana kita akan melihat siapa pemimpin tersebut. Nah, dalam pembincangan malam ini dengan mengacu kepada divine, yaitu kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik. Tujuan daripada perbincangan malam hari ini, insya Allah peserta akan mengetahui ada tidaknya leadership yang berupa wahyu atau petunjuk dari Tuhan, eksplorasi dari sisi agama-agama yang ada di dunia, terutama agama samawi. Tapi mungkin karena waktunya tidak akan sempat, kita akan bicarakan paragraf pertama saja itu, yaitu berkaitan dengan Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan agama-agama samawi, di samping kita tidak mempelajari mereka, kecuali yang apa disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tafsir-tafsir yang diberikan oleh para ulama, itu kita tahu. Tapi mengenai kajian-kajian mereka, kita tidak mempelajarinya. Nah, kita akan serahkan kepada mereka, maka itu eksplorasi dari sisi agama-agama, ini kita tidak akan bincangkan pada malam hari ini. Yang akan kita tumpukan yaitu wahyu yang ada dengan kita di dalam Al-Quran sebagai divine leadership, apa yang ada. Baik, dalam leadership ini kita akan melihat pengertian leadership, kemudian istilah-istilah leadership dalam Al-Quran, syarat umum leadership, sifat pemimpin yang sukses. Itu yang akan kita bincangkan dalam, tapi dengan ikut waktu yang sesuai ya, ikut waktu yang sesuai. Karena sekarang sudah tinggal 30 menit lagi. Baru berapa menit saya bicara sudah mau habis. Cemburu waktu pada kita. Baik, pengertian leadership ini kalau kita lihat di dalam bahasa Arabnya yaitu fan muamalatit tabi'atil basyariyati wa ta'sir fi sulukil basyari wa tawjihu nahwa hadafin muayyanin wa bi tariqatin tadmunu biha ta'atahu wa siqatahu wa ihtiramah. Di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa kitanya akhirnya boleh diterjemahkan seperti ini. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Muamalah tabiatil basyariyah. Baik kelompok atau bawahan, kemampuan itu mengarahkan sikap dan tindakan kelompoknya, yaitu dikata taksir fi sulukil basyari wa tawjih dengan mempunyai keahlian dan kemampuan khusus bagi bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok guna mencapai tujuan kelompok tersebut. Itu adalah pengertian leadership, pengertian qiyadah. Nah, dalam bahasa Arabnya istilahnya itu qiyadah atau leadership, di leadership. Karena kalau kita melihat dari ajaran agama kita, memang tidak ada istilah qiyadah itu. Tidak disebut qiyadah. Qiyadah itu istilah baru. Istilah baru qiyadah. Yang ada dulu misalnya imamah, khilafah,
mulkiyah, mulk malakiyah, itu yang dulu. Berkaitan dengan kiadah itu istilah baru yang digunakan oleh para saintis atau cendekiawan Muslim hari ini, kiadah tersebut. Itulah kepemimpinan, yaitu suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan kemampuan tersebut, seseorang pemimpin tadi mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Untuk menuju kepada tujuan daripada perkumpulan tersebut. Organisasi atau yang lainnya itu tujuannya itu akan dipengaruhi oleh pemimpin tadi. Baik dia akan mencapai tujuannya atau tidak mencapai tujuannya, atau taat kepada pemimpin, atau percaya kepadanya, atau menghormatinya, itu dalam perjalanan organisasinya. Tapi yang menjadi pemimpinnya di sini adalah orang yang menjadi pemimpin tersebut. Sudah itu teori leadership dalam teori leadership. Saya menyebutkan di sini ini istilah yang baru dulu. Istilah sebelumnya itu tidak ada. 100-200 tahun itu belum ada cerita-cerita ini. Ini baru ada sekarang saja. Seperti teori leadership ini. Teori perilaku, sulukiyah, teori situasional, situasi, kemudian teori sifat, sifat, nazaratu sifat di dalam bahasa Arabnya. Ketiga ini istilah-istilah baru saja. Nah, istilah baru. Yang mana kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, ini ketinggalan zaman. Nah, ini ketinggalan zaman. Kalau di Quran kita akan lihat itu beberapa teori yang yang kalau kita mengkaji Al-Quran itu begitu banyak teorinya. Bahkan kita akan lihat prinsip-prinsip kepemimpinan nanti. Ada 19 prinsip itu di dalam Al-Quran. Jadi lebih luas lagi. Yang ini hanya dijumpai begitu saja. Teori perilaku, ya ini pemimpin tersebut melihat kepada perilaku dia sendiri, itu bagaimana perilaku. Atau situasional, yaitu situasinya bagaimana, ya berlain-lain. Karena tadi Pak Agus ada menyebutkan tentang kepemimpinan, yang mendakwa pemimpin atau apa gitu. Yang memang atau kita lihat kan pemimpin itu sekarang ada pemimpin zalim, ada pemimpin adil. Ada pemimpin lemah, ada pemimpin kuat, tapi mereka semuanya menjadi pemimpin. Itu pemimpin mereka itu bukan karena keinginan Allah, bukan keinginan Allah, tetapi itu adalah masyiah, kehendak Allah. Lain antara keinginan Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Daud diangkat menjadi khalifah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi Daud menjadi khalifah pemimpin. Tetapi yang lain-lain itu bukan keinginan, kehendak. Misalnya ada kudeta, ada apa, itu bukan keinginan, itu ada kehendak. Makanya ada perbedaan kalau kita mengkaji itu berkaitan dengan akidah antara al-masyiah, kehendak, dan juga al-iradah, keinginan. Itu berlainan. Jadi teori-teori yang ada di dalam kajian modern ini itu hanya ada 3 saja. Teori perilaku, teori sifat, teori situasional. Nah, yang kita tidak akan bincang berkaitan dengan 3 teori tersebut. Nah, kita akan lihat di sini istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran, istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran yang berkaitan dengan kepemimpinan tadi. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan istilah-istilah tersebut. Makanya kita lihat Al-Quran ada menyebut imam. Ada menyebut imam. Sebagaimana di dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada doa yang diucapkan oleh ibadur rahman, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Itu juga imam. Imam di sini artinya pemimpin, ketua, yang mengarah, yang menentukan. Ada juga kepemimpinan dengan pengertian hukum, yaitu walaqad ataina bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah. Hukma di sini ada kepemimpinan juga. Karena Bani Israel ini yaitu keturunan dari Nabi Yakub, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin dunia waktu itu. Karena mereka ini mendapat doa daripada nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dijadikan zuriatnya adalah pemimpin-pemimpin dan juga para nabi. Maka kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran sesudah Nabi Ibrahim, semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim.
Dan juga di antara mereka ada yang menjadi raja-raja. Seperti Daud, nah Nabi Sulaiman, Tolut keturunannya juga, itu semuanya menjadi raja. Nah, karena doa Nabi Ibrahim. Ini ada di dalam surah Al-Jasiyah ayat 16. Dan juga ada kalimat khilafah. Sebagaimana dibacakan tadi oleh Pak Nuksan, yaitu berkaitan dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Hanya memahami khalifah yang di sana, para ulama itu berbeda pendapat khalifahnya itu. Apa maksud khalifah? Karena khalifah dari segi bahasa asalnya itu khalaf. Khalaf ini adalah orang yang datang kemudian. Khalaf. Khalaf ini bahasa Arabnya kan belakang, di belakang. Berarti kalau di belakang ada yang di depan. Nah, ketika Allah menyebutkan khalifah, ini maksudnya apa? Di belakang apa? Nah, di belakang berarti yang sebelumnya ada. Nah, berarti yang sebelumnya ada. Makanya siapa Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal dan Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan, Abu Bakar menamakan dirinya sebagai khalifah. Khalifah Rasulullah. Itu di belakang, datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan khalifahnya juga. Nah, sedangkan para malaikat ketika menyebut khalifah itu maknanya di sana mungkin malaikat karena mengetahui bahwa sebelum Adam itu ada manusia-manusia lain yang tinggal di muka bumi, yang mana mereka ini merusak dan juga saling menumpahkan darah. Makanya malaikat berkata begitu. Karena malaikat tidak akan berkata kalau tidak pernah melihat ada pengalaman. Pengalaman berarti malaikat pengalamannya melihat makhluk yang diciptakan seperti Nabi Adam itu dahulunya mereka itu merusak bumi dan juga saling menumpahkan darah. Maka dikatakan khalifah. Nah, yang ada di khalifah daripada makhluk sebelum Nabi Adam alaihi salam. Nabi malaikat berkata begitu. Atau juga ada yang mengatakan sebagaimana dalam buku Al-Anbiya yang ditulis oleh Abdul Wahab, di sana dikatakan bahwa malaikat, mengapa mereka berkata begitu? Karena mereka melihat di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz ada satu kawasan atau satu tulisan atau satu chapter di Kaul Mahfuz, yang mana di sana ada chapter mengenai langit dan bumi, dan di sana dilihat adanya manusia yang saling menumpahkan darah dan juga merusak bumi. Nah, itu yang kita lihat. Tapi kita tidak bicara ke sana, hanya kita menggunakan khalifah. Khalifah juga salah satu istilah yang digunakan dalam merujuk kepada kepimpinan di dalam Al-Quran. Dan juga ada disebutkan dalam Al-Quran juga yang disebutnya sebagai ummah. Ummah itu juga sebagai pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi ta'ala. Ibrahim adalah pemimpin yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggunakan agama yang lurus. Nah, di situ juga Ibrahim ummatan. Ummah di sini adalah pemimpin. Nah, ummah adalah pemimpin. Karena Nabi Ibrahim adalah pemimpin. Pemimpin ketika di Babilonia, pemimpin ketika di Palestina, pemimpin ketika di Mekah, atau juga ketika berada di Mesir. Bukan rajanya lain, tapi memimpin keluarga. Maka disebutkan ummatan. Nabi Ibrahim sebagai ummah, pemimpin ummah. Karena kalau di dalam Al-Quran, perkataan umat itu bukan hanya artinya pemimpin. Ya. Di dalam Al-Quran arti umat itu ada 7 arti, 7 makna umat itu. Salah satunya misalnya waddakaro ba'da ummatin, yaitu burhah, waktu. Arti umat itu adalah waktu. Di umat adalah ada waktu yang ada. Dan yang lain-lain ada 7 makna. Satu lagi digunakan dalam Al-Quran mengenai kepemimpinan itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun teladan. Teladan artinya pemimpin yang kita diharuskan untuk mengikutinya. Kita harus mengikutinya tersebut. Ummatan atau dikata uswatan hasanah. Begitu juga mengenai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ada disebutkan. Qad kanat lakum aswatan hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah menjadi pimpinan atau teladan yang baik untuk Ibrahim bagi orang dan juga orang-orang yang
bersama dengannya. Sini uswatun juga, jadi menjadi petunjuk, menjadi petunjuk dan menjadi dikatakan sebagai kepemimpinan, digunakan dalam Al-Quran yang ada. Dan selepas itu kita melihat apa yang ada di sana, jadi leadership sudah ada. Nah, kita akan masuk ke yang berikutnya berkaitan dengan rukun qaid, pemimpin, al-afrad, kelompok, tujuan dan cara. Ini kita tidak akan bicarakan karena waktu yang mungkin agak cepat. Dan sesudah itu kita akan melihat syarat-syarat umum daripada pemimpin tersebut, niat yang baik, musyawarah, pikiran tajam, dipercaya, komprehensif, kekuatan finansialnya dan juga dan pikirannya. Itu berkaitan dengan syarat-syarat pemimpin tersebut. Juga kita akan tidak bicarakan secara menyeluruh. Dan satu lagi juga akan kita lihat yaitu tugas daripada pemimpin yaitu menegakkan syariat. Jadi kita kan ini bicara nanti kan define, maknanya dari segi kita umat Islam ya. Setiap pemimpin itu apapun dia punya level, salah satu tugasnya adalah untuk menegakkan syariat. Yang pemimpin tertinggi khalifah syariat untuk semua negara. Pemimpin di bawahnya yang mengikutkan syariat, misalnya menteri. Menteri tugasnya adalah menegakkan syariat. Di kementerian apa saja? Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, itu tugasnya adalah untuk menegakkan syariat di sana. Di bawahnya lagi, misalnya di organisasi atau di perusahaan, semua pemimpin itu dari mata divine leadership tujuannya menegakkan syariat, menegakkan syariat yang ada. Yang keduanya mengayomi bawahan. Pemimpin-pemimpin tersebut dari semua level tugasnya adalah mengayomi bawahannya. Dan yang ketiganya menggiatkan ibadah. Tujuannya semua. Sudah menegakkan juga menggiatkan ibadahnya. Karena semua yang kita lakukan ini sebagai umat muslim, yaitu dikatakan dalam ayat ada disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kepemimpinan tugasnya ini untuk menggiatkan ibadah. Siapa ibadah dirinya sendiri dan juga ibadah orang-orang yang dipimpinnya. Dipimpin oleh pemimpin tersebut. Nah, pimpin leadership yang di sini yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut beriman, berilmu, qudwah, contoh suri tauladan, mubadarah, mempunyai inisiatif, hazam dan quwwah, yaitu keazaman dan juga kekuatan, rahmah ma'ar ra'iyah, mempunyai kasih sayang terhadap bawahannya, tawadu dan juga zuhud. Ini ciri-ciri pemimpin yang sukses. Pemimpin yang sukses. Baik, satu lagi yaitu prinsip-prinsip leadership yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ini ada satu kajian magister di Arab Saudi, dia mengumpulkan prinsip leadership di dalam Al-Quran. Ada 19 prinsip itu. Yang kita mau kaji satu persatu. Ikhlasnya, al-aslah, fal-aslahnya, itu semuanya prinsip-prinsip leadership kepemimpinan di dalam Al-Quran. Hanya kita memberitahu gitu. Artinya ada 19 teori ini berkaitan dengan kepemimpinan. Berkaitan dengan kepemimpinan sebagaimana yang telah dikaji oleh penulis kajian ini. Itu kita lihat. Ya, prinsip-prinsip leadership yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sesudah itu area of focus. Nah, kita ini mau menjelaskan tentang apa yang ada leadership tersebut menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Yang jarang dikaji oleh para pengkaji berkaitan dengan kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin, itu jarang mengkaji berkaitan dengan satu nama di dalam Al-Quran. Satu nama Al-Quran itu siapa? Zulkarnain. Kita tadi sebut ada Nabi Daud sebut, atau Nabi Yusuf berkaitan dengan kepemimpinan ekonominya, atau khalifah umum secara umum. Tapi di dalam Zulkarnain itu jarang orang mengkajinya. Padahal semua teori kepemimpinan, pemimpinan kenegaraan, kepemimpinan perusahaan, teori-teori dan praktik kepemimpinan itu semuanya ada di dalam kisah Zulkarnain.
Ada di dalam sifat Zulkarnain yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Siapa Zulkarnain? Nah, saya kira kan dalam Al-Qur'annya ditanya, yas'alunaka Zulkarnain. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, siapa itu Zulkarnain? Ini juga orang-orang Mekah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nasihat orang-orang Yahudi. Nah, kita sebut Yahudi karena memang sudah menjadi nama, yaitu orang yang tinggal di Madinah yang mengamalkan ajaran Taurat itu sebutnya Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini ketika diminta nasihat oleh orang-orang Mekah, apa yang harus kami tanyakan kepada Muhammad? Salah satu pertanyaan yang diketengahkan oleh orang Yahudi ini adalah tanyakan kepada Muhammad, siapakah seorang lelaki yang mana dia ini bercakrawala ke timur dan ke barat, ke tengah, dia jalan ke sana, dia jalan ke kiri, mengelilingi dunia. Tanyakan kepada dia. Karena memang kan Nabi Muhammad, apalagi orang-orang Mekah kan tidak tahu cerita tentang Zulkarnain ini. Makanya tanyakan kepada dia. Nah, mereka tidak tanya nama Zulkarnain, hanya tanya orang Yahudi bilang, yaitu pemimpin yang bergerak ke timur dan ke barat, utara selatan, dan juga di tengah bumi. Dia ini berkeliling dunia. Tanyakan kepada dia, bagaimana ceritanya? Kalau dia tahu jawabannya, dia nabi. Tapi kalau dia tidak tahu jawabannya, dia pendusta. Nah, itu saja pedoman yang karena mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah, orang Yahudi Madinah memberikan solusi kepada orang-orang Mekah, tanya 3 perkara, yang salah satunya adalah Zulkarnain. Yang lainnya adalah tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang roh. Ada 3 pertanyaan. Kalau Muhammad tahu, dia nabi. Tapi kalau Muhammad tidak tahu, dia bukan nabi. Dia pendusta. Lakukan apa saja kepada Muhammad. Nah, satu yang ada di sana adalah Zulkarnain. Nah, Zulkarnain ini kita akan melihatnya dari sudut tadi leadership. Jadi areas of focus kita punya perbicaraan malam ini yaitu kepada Zulkarnain ini sebagai divine. Nah, sebagai divine leadership. Apa yang ada di dalam Zulkarnain yang disebut. Di dalam dunia ini dikatakan oleh para ulama bahwa dunia ini pernah dipimpin oleh 4 pemimpin yang berkuasa di seluruh dunia. 2 pemimpin beragama Islam, beriman, dan 2 pemimpin bukan Islam, bukan orang-orang, tapi 2 pemimpin menguasai dunia. Yang menguasai dunia dari orang-orang yang tidak beriman yaitu Namrud dengan Nebukadnezar. Itu orang menguasai dunia, tapi mereka tidak beriman. Sedangkan yang beriman adalah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Zulkarnain lebih dulu daripada Nabi Sulaiman. Bahkan Zulkarnain ini sebelum Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, Zulkarnain sudah wujud. Bahkan dalam sejarah juga kita melihat bahwa Zulkarnain ini pernah membantu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan juga panglima perang dari Zulkarnain ini adalah sahib atau kawan Nabi Musa yang ditanyakan tentang Nabi Khidir, di sana adalah pernah menjadi panglima Zulkarnain sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi Zulkarnain ini raja raja mukmin yang mana dia ini berkuasa. Pergi ke barat, bahkan disebutnya hujung barat, hujung. Hatta idza balaga maghribasy syams, hatta idza balaga masyriq. Itu sampai hujung barat, sampai hujung timur. Jadi dia berkeliling. Dia berkeliling di seluruh dunia. Apa yang ada kepemimpinan di sana? Kepemimpinan yang ada dalam Zulkarnain. Yang utama dalam pemimpinan adalah siapa Zulkarnain ini sudah dipilih oleh Allah. Di mana dikatakan yas'alunaka 'anil qarnain wa sa'atu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi. Syarat pertama. Syarat pertama kepemimpinan adalah makkannahu. Kami telah menetapkannya untuk menjadi pemimpin. Tamkin. Di sini tamkin. Jadi tadi sama ada masyiah atau iradah itu tamkin. Allah menjadikan seseorang itu pemimpin itu adalah tamkin.
Makanya kalau kita orang-orang yang beriman kan ketika melihat kepada kita melaksanakan ajaran agama Allah, yaitu kan in makkannahum fil ard aqamus salata wa atauz zakah. Kalau kami amanahkan kepada mereka untuk memimpin dunia, maka mereka melaksanakan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Itu kepemimpinan orang-orang yang beriman. Kalau kita mau mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sembahyang, kita laksanakan zakatnya tersebut. Itu tamkin. Nah, Zulkarnain sudah makkannahu. Yang keduanya adalah takim, di sana berkat derajat ilmu. Ilmu Zulkarnain. Makkannahu fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Itu ilmu. Itu yang diberikan kepada Nabi kepada Zulkarnain. Jadi Zulkarnain ini adalah orang yang berilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tafsiran daripada wa atainahu sababa adalah memberikan kepadanya ilmu. Nah, ilmu kepada Zulkarnain. Tadi juga disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah, yaitu berkaitan dengan Talut, pandangan manusia, pemimpin itu harus punya duit. Nah, dikatakan oleh mereka kan, Bani Israel berkata bahwa anna lahul mulk alaina walam yu'ta sa'atam minal mal. Talut itu nggak punya harta, bagaimana dia mau menjadi pemimpin? Pikiran manusia kalau seorang pemimpin itu harus ada duit. Tetapi Allah tidak. Allah ada menyebutkan ketika melalui lisan daripada Nabi yang diutus ketika itu bahwa Talut ini adalah wazadahu bastatan fil jismi wal ilm. Allah menambah keluasan kepadanya, yaitu badannya yang kuat dan juga mempunyai ilmu. mempunyai ilmu yang ada. Sebentar dulu. Baik, walaupun hujan tapi kering juga. Jadi di situ ilmu mendapatkan. Di sini Zulkarnain juga wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya segala sesuatu itu ada sebab, yaitu ahli tafsir diantaranya mengatakan ilmu. Nah, di sini disebutkan ilmu yang akan menjadi pemimpin. Siapa? Ketua tadi. Dengan ilmu tersebut dia bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Yang ketiganya dikatakan tahdidul hadaf, yaitu ketika fa'at ba'asababa hatta idza balagha, itu semuanya menentukan tujuan. Dia pergi ke barat, dia pergi ke timur, dan juga dalam perjalanan tersebut dia menggambarkan metodologi apa yang dia mau pakai. Ketika ke timur, apa yang dia jumpai di sana. Ketika ke barat, apa yang dia jumpai di sana. Ketika ketemu sama kelompok Ya'juj wa Ma'juj, dia mempunyai sendiri. Makanya disebut tahdidul hadaf dan rasmu al-manhajiyah. Dia menentukan yang demikian. Kemudian, siapa Zulkarnain juga ada di sana ikhtiar, qiyadah, tanfiziyah. Siapa Zulkarnain ini pemimpin agung, pemimpin tertingginya. Kan dia mengutus kelompok-kelompok ke barat, ke timur, ke negeri sebulan, kemana? Itu mesti pintar. Siapa Zulkarnain memilih pemimpin bawahannya yang akan melaksanakan polisi-polisinya atau dasar-dasar Zulkarnain tersebut. Dia mesti tepat, mesti bagus memimpinnya. Sebagai contoh misalnya, kan dia memilih Khidir menjadi panglimanya. Begitu Nabi Khidir yang hebat tersebut dipilih oleh Zulkarnain. Akhirnya dia menjadi pemimpin atau panglima. Ketika akan masuk ke satu tempat, Khidir diperintahkan dahulu. Dia melaksanakan perintah Sulaiman atau perintah Zulkarnain tersebut. Dan yang akhirnya adalah raqabah mustamirrah. Yaitu disebutnya sebagai pengawasan. Pengawasan yang berkelanjutan. Pengawasan yang berkelanjutan itu juga mesti
itu juga dimiliki oleh Zulkarnain ini. Dengan pengawasan yang berkelanjutan. Dia tahu apa yang ada. Yaitu kita lihat di sini. Misalnya, 13 akhlak pemimpin yang ada dalam kisah Zulkarnain tadi. Ayat 94-95, hanya 2 ayat yang begitu pendek ini. Di situ ada 13 akhlak pemimpin. Kalau kita kaji. Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin ajal bainakum wa bainahum radma. 2 ayat, tapi kita jumpa di sana ada 13 akhlak pemimpin. Akhlak-akhlak pemimpin yang kita lihat. Lihat, yang ini yang tidak pernah dikaji ini oleh para pengkaji atau ahli-ahli tafsir yang terdahulu, mereka tidak mengkaji. Padahal dari sistem teori modern, di sini ini ada 3 akhlak berkaitan dengan pemimpin tersebut. Yang mana akhlak-akhlak tersebut kalau kita lihat dalam ayat ini begitu luas. Tapi kita tidak akan membicarakannya. Karena kalau kita bicara itu, untuk ini saja kita sudah satu pertemuan itu. Untuk membahas akhlak pemimpin dalam 2 ayat ini. Itu sudah satu pertemuan kita akan membicarakan. Tapi kita tidak akan membicarakan secara menyeluruh. Dan juga berkaitan dengan Zulkarnain tadi, yang kita lihat juga, yaitu mengenai leadership. Siapa namanya? Zulkarnain, yaitu hubungan antara pemimpin dan bawahan. Itu ada di dalam ayat 87 yang berbunyi qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dalam ayat ini kita jumpai hubungan antara pemimpin dan bawahan. Termasuk di dalamnya adalah mengenai insentif. Insentif yang diberikan kepada bawahan. Kalau berbuat baik dia akan mendapatkan habuan, dia mendapatkan insentif. Kalau berbuat buruk, dia akan dihukum. Tetapi dihukumnya dengan adil. Azaban mukra. Azab, yaitu dengan hukuman yang adil. Ini hubungan. Karena dalam kisah tersebut begitu panjang dalam ceritanya, yaitu orang yang menentang Zulkarnain ketika itu, ini ketika dia sudah sampai ke barat. Sudah sampai ke barat, jadi di sana lihat orang-orang di sana. Ada yang menentang, ada yang tidak menentang. Yang menentang Zulkarnain, dia akan dihukum. Tapi akhirnya dia di akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya. Itu juga leadership yang kita boleh lihat dari kisah Zulkarnain. Dan juga bahwa dalam leadership Zulkarnain ini, Zulkarnain memberikan kebebasan kepada pengikutnya atau kepada orang-orang bawahannya. Ya, dikasih kongsi pendapat. Silahkan kamu berpendapat. Yaitu ketika sampai Zulkarnain di kawasan Ya'juj wa Ma'juj, di sana dikatakan orang-orang di sana berkata, qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ini kan pandangan khalayak ramai. Pandangan bawahan. Yang mana Zulkarnain diminta untuk memimpin mereka dan untuk membuat bendungan supaya mereka dengan orang yang sebelahnya bisa selamat daripada pengrusakan yang dibuat oleh mereka. Ini didengar oleh Zulkarnain. Didengar oleh Zulkarnain. Kalau begitu baiklah. Bagaimana caranya? Disambung dengan ayat-ayatnya yang berikutnya. Itu berkaitan dengan untuk menjawab apa yang dikomplain atau apa yang syakwa daripada penduduk ketika. Jadi kita lihat di sini dalam leadership yang dikembangkan oleh Zulkarnain yang kita lihat atau kita pelajari, kita kaitkan dengan teori kepemimpinan modern, baik teori pemerintahan, teori swasta atau organisasi, itu kita lihat bagaimana Zulkarnain sebagai pemimpin ketika itu yang menguasai bumi ketika itu, dia melihat kepada pendapat bawahan itu diterima, ditampung istilahnya.
Maka dari itu, nah siapa Zulkarnain melakukan menutup, membuat bendungan mengikuti apa yang diberikan masukan oleh kaumnya tersebut, ya, yang ada. Nah, kategori bawahan dalam ayat-ayat juga di dalam kisah Zulkarnain tersebut, yaitu kategori bawahan ada 4. Yang pertama adalah bawahan yang menolak, tidak mau mengikut perintah. Yang mereka ini kita harus menyelesaikan masalah mereka. Yang keduanya adalah kelompok dia mau menerima, menjawab, mau ikut apa tersebut, tapi mereka melaksanakannya dengan baik dan memberikan contoh yang baik dalam menyempurnakan tujuannya. Maka yang ini tadi disebut, yaitu mesti dikasih insentif, kasih habuan. Yang ketiganya adalah kelompok yang mana mereka ini ada kekurangan, tetapi mereka ini mengikuti juga. Hanya mereka ini kurang, tidak sempurna seperti yang kedua. Yang ini kita menghormati mereka dan kita wajib menolong mereka. Nah, kita wajib menolong mereka. Dan yang keempat adalah kelompok atau kategori yang merusak orang-orang yang lain, yaitu Ya'juj wa Ma'jujnya itu. Ya'juj wa Ma'jujnya ini merusak kelompok yang lain. Maka orang-orang ini mesti dijauhkan, mesti dicopot dan juga mesti dipenjarakan karena mereka merusak. Kalau dibiarkan mereka akan tetap merusak. Itu berkaitan dengan kategori bawahan yang ada di dalam kisah Zulkarnain, di dalam surah Kahfi tersebut. Dan dalam kisah Zulkarnain juga kita melihat ada istilah quality assurance. Quality assurance juga kita lihat di dalam kisah Zulkarnain tersebut. Hatta idza balagha baina saddaini, ketika sampai di antara dua gunung tadi. Nah, di sana kita lihat beberapa perkara quality assurance-nya. Quality assurance yang kita lihat di dalam ayat tersebut. Yang di sana setidaknya kita akan jumpa quality assurance yang terdapat dalam ayat ini. Yaitu hatta idza balagha baina as-saddaini. Itu kita lihat ya yang demikian. Dan akhirnya sudah 10, insya Allah kita akan lihat Al-Quran Al-Karim sebagai kitab hidayah telah menjelaskan dengan gamblang tentang leadership, di mana di mana kita lihat tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan leadership menurut tunas-tunasnya yang jelas, teliti dan juga teratur serta sistematik. Ini kita bisa melihatnya hanya dalam kisah pemimpin agung, yaitu Zulkarnain, seperti dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Itulah sebagai perbincangan. Nah, kita akan meneruskan dalam kuesioner dan answer insya Allah. Sudah jam 10. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Materi yang sangat mendalam ini, yang saya kira akan bisa menarik minat para peserta untuk bertanya atau berpendapat tentang leadership, tapi yang divine. Dan tadi kita lihat Prof. Haki meninjaunya dari sisi Al-Quran, ya. Yang kita sebut dengan divine leadership ini. Meskipun tetap kita tidak bisa tetap membuka diskusi nanti kepada adanya klaim-klaim yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin lokal komunitas tertentu yang dia katakan dia mendapatkan leadership-nya itu dari atas, ya, mendapatkan otoritas dari atas, tapi itu tentu klaim-klaim yang bisa berlaku hanya di sebagian saja di lokal atau bahkan bisa sedikit lebih meluas lagi. Kita akan buka sesi diskusi, tanya jawab atau pendapat. Saya persilahkan para peserta untuk menyampaikan
silakan raise hand atau mungkin langsung. Oh, itu ada Mas Bakhtiar. Mas Bakhtiar, Bakhtiar Fatah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya ini, saya menikmati dari awal dan makin membuka dan meyakinkan praktek-praktek leadership yang kita pelajari dari berbagai sumber yang di luar Al-Quran amat sangat selaras, makin meyakinkan. Ini Profesor, saya mencoba melihat ada beberapa leadership karakter yang sempat kita pelajari dan kita jalankan dalam sepanjang karir kita, dalam dunia profesionalisme kita. Contohnya tentang diversity and inclusion, tadi sudah banyak ayat-ayat yang menyangkut itu. Perbedaan, jadi tidak melihat ini, jadi menghargai perbedaan tidak hanya latar belakang kepercayaan, tapi juga prinsip dan gagasan. Terus ada trust dan integrity, tadi banyak hal. Orang pemimpin itu harus celang, benar-benar putih, nggak ada abu-abunya, jelas antara hitam dan putih, itu bagus banget, jelas. Terus di situ adalah karakter tentang partnership. Partnership itu tidak hanya ke dalam tapi keluar, dan itu dengan tidak langsung banyak diungkapkan dan melalui ayat-ayat tadi. Terus kemudian saya juga dengar dengan jelas protect bawahan. Tidak hanya itu, maksudnya protect bawahan termasuk lingkungan, tidak membuat kerusakan. Nah, yang saya belum dengar di Quran tadi, Profesor, kalau bisa dibantu, ada di pendapat yang dari semua karakter tadi itu, leader itu diharapkan hold her or himself accountable. Itu yang kadang-kadang mereka merasa bukan miliknya. Biasanya kalau ada salah malah nunjuk ke yang lain. Bukan bilang the buck stop at me from here. Itu enggak ada. Dan kalau ada, Profesor Ahmad, sangat terima kasih melengkapi pencerahan yang sudah disampaikan tadi. Hold her or himself accountable dari Al-Quran. Kalau ada, Profesor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pertanyaan sederhananya adalah bagaimana seorang leader itu harus bertanggung jawab kepada atau tentang kepemimpinannya. Kira-kira gitu ya, accountability-nya. Silakan Prof. Haki. Baik. Contoh, saya salah sebentar. Ini Pak Bakhtiar, teman saya, Vice President di Chevron dulu. Ya. Ya. Baik, Chevron. Berkaitan dengan accountability, walaupun tidak disebutkan dengan accountability yang ada, itu ada dalam istilahnya itu misdaqiyah. Misdaqiyah, dipercaya, bisa dipercaya accountability. Ini kita lihat pertama yang dari Zulkarnain itu sendiri kan dia sudah mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya tersebut dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat Nabi Daud alaihissalam yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, khalifah, dan juga Nabi Sulaiman itu sendiri ketika Nabi Sulaiman menjadi pemimpin. Nah, di sana kita melihat bahwa mereka ini semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketundukan mereka kepada Allah, disitulah ada hisabnya itu, accountable dalam istilahnya kita. Misalnya Nabi Sulaiman berkata kepada atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu. Ini ketika dia mengatakan begitu, accountability-nya dia sebagai pemimpin yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia ini menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semua perbuatan-perbuatan tersebut, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah berkaitan dengan kuda yang disukai oleh Nabi Sulaiman tersebut. Akhirnya fa'alqaina alai jasadan, kami lemparkan di kursi singgasananya satu jasad. Nah, ini untuk apa? Tadi menegur Sulaiman yang berkaitan dengan accountability-nya, bahwa dia ini adalah dihisab. Mungkin dia sebagai manusia dia juga mempunyai kesilapan. Makanya manusia ini disebut insan kan, dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'annya manusia ini insan. Kenapa disebut insan? Karena likasrati nisyanihi, karena banyaknya lupa. Maka disebut manusia ini banyak lupa. Kalau misalnya tidak banyak lupa manusia ini luar biasa.
Karena lupa itulah akhir manusia, otaknya ini tidak pecah. Coba kalau kita, pikiran kita, pengalaman-pengalaman kita dari kecil sampai sekarang ada di otak kita nggak tahan. Otak kita nggak tahan, dia akan hancur. Jadi Nabi Sulaiman ketika dia mengatakan bahwa dia menyukai kuda-kudanya tersebut, akhirnya sampai dia melupakan sembahyang. Dikatakan sampai melupakan sembahyang, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Accountability-nya ketika itu dia lepas. Nah, dia terlepas untuk menghisap dirinya sendiri. Karena kita ini bicaranya tentang Al-Quran, ya, kita tidak melihat kepada yang lain, kepada hadis Nabi atau kepada apa-apa yang kita tidak merujuk dulu. Kita yang kita lihat ini define-nya itu kepada Al-Qur'annya. Walaupun hadis-hadis Nabi juga define kan. Hadis-hadis Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita lihat semua itu disebut berkaitan dengan Zulkarnain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Musa alaihissalam sendiri juga ada berkaitan dengan accountability-nya yang ada. Makanya di dalam doa Nabi Sulaiman tersebut, atau juga apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia merasa disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada datang kepadanya waliyana anna hadza akhilau tis'un wa tis'una na'jatau waliyana na'jatu wahidah. Ketika itu memang Nabi Daud terlepas, dia punya accountability-nya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ketika ayatnya ada mengatakan bahwa Nabi Daud ketika sadar berkata demikian, summa anab, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita masukkan dalam perbincangan ini berkaitan dengan accountability-nya masing-masing dari semua. Adam juga, ketika Adam diturunkan ke bumi, kan di sana Nabi Adam juga accountability-nya lepas ketika itu. Nah, kelepasan accountability-nya akhirnya membuat dia dikeluarkan dari surga tersebut. Nah, makanya fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Accountability-nya ketika itu lepas. Accountability-nya kan istilahnya takwa itu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangannya. Nah, Adam terlupa ketika itu. Dengan siapa? Dengan Hawanya. Akhirnya akibat daripada accountability-nya terlepas tersebut, Nabi Adam akhirnya diturunkan ke bumi dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin. Accountability di sini adalah ketakwaan. Ketakwaan yang dimiliki oleh setiap pemimpin tadi. Terima kasih, Profesor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi kah Profesor Tono Laksono akan memberikan komentar different angle, probably, silakan Pak. Nah, oke. Nanti saya belakangan. Baik, nanti Prof Tono kita beri waktu di agak akhir nanti. Silakan yang lain. Ini ada adik saya nih, Ifah Munifah dari BRIN, dari Badan Riset. Dia alumni HMI. Yang lain silakan. Atau saya mencoba memancing ini, Prof. Silakan. Ya. Baik. Dalam surat Al-Baqarah itu kan Nabi Ibrahim diberi kepemimpinan oleh Allah, tapi kemudian dia minta dan juga anak cucuku. Ya kan? Dan dia minta untuk anak cucunya, meskipun diberi syarat oleh Allah, yaitu mereka yang beriman saja yang akan jadi pemimpin, kan begitu. Artinya apa, Prof? Apakah benar kepemimpinan itu boleh diminta kepada Allah? Bagaimana, Prof? Baik, oke. Pemimpinan, meminta, doa, meminta apa saja memang memang itu doa sebagaimana disebutkan oleh Allah, fad'uni astajib lakum. Enggak dihadkan, enggak dikhususkan untuk apa saja. Berdoa minta apa saja. Ya, kalau kita mau ikut contohnya Nabi Sulaiman itu sendiri. Nabi Sulaiman meminta kepemimpinan. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadi min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepada aku kerajaan
yang mana engkau tidak akan memberikannya kepada sesiapa sesudah aku. Lihat, meminta kerajaan, yaitu kepemimpinan. Bisa diminta kepemimpinan sebegitu. Allah juga mengabulkan kepemimpinan tersebut. Akhirnya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Sakhara kepadanya, dijadikan juga tentaranya minal jin, dan juga daripada ins, dan juga daripada burung-burung, tentara darat, udara, dan itu semuanya diberikan kepada Sulaiman. Doanya dikabulkan. Karena sebagaimana kita paham, bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perkabulannya itu dengan berbagai macam cara. Nah, Nabi Ibrahim juga meminta yang mana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min dzurriyyati, yaitu supaya mendapatkan kepemimpinan dan juga kenabian. Kepemimpinan dan kenabian. Artinya boleh kita meminta. Kalau sekarang sudah tidak boleh untuk minta menjadi nabi. Tapi kalau sebelumnya boleh jadi meminta kepada Allah supaya dia menjadi nabi. Bisa jadi. Contohnya, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada 20 orang itu, nama mereka itu Muhammad. Dengan tujuannya apa? Bapak-bapak mereka itu berharap supaya anak ini namanya Muhammad ini yang jadi nabi. Tapi mereka tidak memenuhi syarat kan. Muhammad bin Naslapah di mana di Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad kan lahirnya di Mekah. Begitu juga Muhammad yang ada di Yaman. Di Yaman, Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Dan juga keturunannya, mereka bukan keturunan dari Quraisy. Nah, berarti mereka tidak sesuai. Berarti mereka ada harapan. Berdoa kepada Tuhan supaya anaknya menjadi nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Itu boleh. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya saudaranya jadikan nabi. Ij'alli wazira min ahli Haruna akhi. Wahai Tuhan, jadikanlah untuk aku sebagai menteri yang daripada keluargaku. Maka dipilih atas permintaan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Harun menjadi nabi juga atas permintaan. Waktu dulu masih ada yang demikian. Begitu juga ketika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria meminta supaya dia mendapatkan keturunan, akhirnya mendapat Yahya. Yahya juga nabi. Yahya juga boleh ketika itu. Makanya Nabi Ibrahim ketika meminta menjadi nabi dan juga pemimpin, ketua muluk, raja-raja. Maka dari itu keturunan Nabi Ibrahim itu ada raja-rajanya dan juga ada nabi-nabi yang tertentu. Hanya masalahnya, apakah mereka itu memang menjadi raja-raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradahnya atau dengan masyiahnya. Iradah dengan masyiah. Kalau iradah itu memang mau Allah Subhanahu wa Ta'ala si fulan menjadi rajanya. Tapi kalau masyiah tidak. Misalnya ada orang, kita sebutkan orang-orang dari Bani Israel yang mana mereka ini dikatakan berdosa, pemimpin-pemimpin raja-raja tapi berdosa. Kan pemimpin-pemimpin yang menghasut, raja-raja yang menghasut, yang merusak Bani Israel, mereka itu jadi raja, tapi keturunan dari Bani Israel juga. Nah, Bani Israel ya daripada Nabi Ibrahim, tapi mereka ini orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya. Nah, di situ masyiah. Jadi boleh juga. Seperti Namrud kalau kita lihat, Namrud kan sebagai raja, dia raja yang zalim. Allah masyiahnya dia menjadi raja. Tapi pada asalnya dia tidak menginginkan Namrud menjadi raja, tapi dibiarkan seperti itu. Untuk apa? Yaitu sebagai linabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi bagaimana yang ada itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Prof. Ini nanti ada satu pertanyaan di dalam chat ini dari Pak Fuad Kapuas. Tapi sebelum itu saya ingin satu lagi nambahkan terkait dengan tadi pertanyaan saya. Nanti sebelum ini pertanyaan Pak Fuad ya. Terkait dengan tadi ya, permintaan menjadi pemimpin. Sekarang kan kalau di Indonesia ini menjelang pemilu, general election. Artinya, atau bolehkah kemudian seseorang itu berambisi ingin menjadi pemimpin? Dengan sekalian dengan pemilu, tapi juga minta kepada Allah, ya Allah saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Dari sisi itu bagaimana? Bisakah atau bagaimana? Ya, saya sudah bilang tadi, bisa lah. Siapa saja bisa meminta begitu. Tapi kalau yang sudah dia, karena sudah ada konstitusi, minta itu ya nggak boleh lah. Karena apa? Sudah ada persamaan, sudah ada kontrak sosial. Yang sudah 2 misalnya nggak boleh dengan 3. Itu
minta kepada Allah supaya dijadikan. Itu kontrak sosial yang lainnya lagi. Sama seperti kita juga meminta sesudah Nabi Muhammad, ya Allah jadikanlah saya seorang nabi. Ya nggak bisa yang itu. Nah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau yang seperti begitu, itu akan dipertanyakan keimanannya. Kan dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Kenapa dia meminta kepada Allah supaya dia jadikan nabi? Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang konslet di dalam pemikirannya. Di dalam pemikirannya konslet itu karena apa? Dia seorang beriman, harusnya dia tahu bahwa sesudah nabi tidak ada nabi. Sekarang dia memohon kepada Allah, ya Allah saya jadikanlah saya orang nabi. Itu berarti konslet itu pikirannya. Begitu juga kalau meminta, ya Allah jadikan aku presiden, jadikan aku pemimpin, jadikan aku anggota DPR, boleh saja meminta. Apa saja dimintakan. Iblis pun meminta kepada Allah, fa'anzirni ila yaumiddin. Wahai Tuhan, akhirkanlah kehidupan saya sampai hari kiamat. Iblis meminta kepada Allah. Allah jawab itu. Fa'innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Engkau akan hidup sampai hari kiamat. Iblis meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Jadi boleh saja meminta. Allah akan. Baik. Nah, ini akan saya bacakan pertanyaan dari Pak Fuad Kapuas. Ada di chat ini ya. Bagaimana pendapat Profesor Haki ya tentang klaim orang yang mendapatkan qiyada ruhiyah dari Nabi Khidir? Nah, ini mungkin agak sedikit tasawuf ini, Pak ya. Sufi seperti fenomena Razi Hashim. Silakan. Bagaimana? Baik. Yang ini seperti begini kan kita ini orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib hanya bisa diketahui atau diberitahukan oleh siapa? Hanya diberikan oleh Rasulullah SAW atau misalnya malaikat. Nah, sekarang ada orang mendakwa dia mengetahui yang gaib, itu juga dipertanyakan. Apakah dia beriman betul kepada ajaran agama Islam atau tidak? Bagaimana dia mengetahui yang gaib? Kemudian dikatakan, ini dapat dari Khidir, ruhiyah begini, ruhiyah. Yang inilah agak kita memprihatinkan kita. Bagaimana orang-orang bisa sampai seperti begitu. Dia mengaku mendapat ini, padahal itu sesuatu yang gaib. Nah, tahu-tahu rohiyahnya dari siapa? Khidir yang mana? Nah, kita nggak tahu kan. Ketemu itu Nabi Khidir kah atau bukan Nabi Khidir kan kita tidak tahu. Dia mengaku Nabi Khidir, kita tahu betulkah dia Nabi Khidir atau tidak. Yang ini perkara gaib. Yang mana kita tidak mengetahui sebenarnya. Makanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu seperti yang begitu. Tapi namanya juga manusia. Dari zaman dahulu ada orang awam itu seperti begitu yang suka. Nah, dari dulu orang-orang awam itu suka cerita-cerita yang seperti begitu. Nah, padahal tidak ada kita mau lihat dari Al-Qur'annya, dari Sunnah Rasulullah SAW atau dari perkataan ulama-ulama kan. Mereka melihat sesuatu yang di luar daripada kegaibannya tadi. Nah, bisakah dibuktikan bahwa dia mendapatkan qiyah dari Nabi Khidir, qiyah dari Naqsyabandi, qiyah daripada yang lain-lainnya lagi. Itu sesuatu yang gaib. Tetapi kita prihatin juga memang orang awam akan ikut seperti itu. Nah, itu yang susah untuk kita bagaimana bisa mengembalikan mereka kepada yang benar tersebut. Nah, menurut kita mungkin, menurut mereka mungkin mereka benar juga. Wallahu alam kalau begitu. Ya. Ya inilah mungkin yang leadership berdasarkan klaim diri sendiri mungkin seperti ini ya. Ini Prof. Tono Saksono sudah raise hand tadi, kemudian nanti Pak Agus Jamil. Prof. Tono, silakan Prof. Halo Pak, saya ada pertanyaan. Halo. Ya, silakan Prof. Saya Rusdianto Pak. Prof. Tono dulu. Maaf, gitu ya. saya agak tertarik dengan pernyataan Prof. Haki tentang tadi Pak, khalifah Nabi Adam sebagai khalifah itu yang ditafsirkan bahwa sebelum Nabi Adam itu sebetulnya sudah ada makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Itulah sebabnya malaikat melihat bahwa ada makhluk yang sudah pernah melihat kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini artinya adalah
apakah ini juga maksudnya inline dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa terjadi evolusi makhluk di muka bumi ini yang artinya sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk makhluk cerdas lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya menangkap pertanyaannya Dr. Ahmad Purnomo itu, Mas Pung itu, menurut saya adalah apakah kalau minta permohonan pada Allah untuk jadi apa saja ini, menurut saya memang saya setuju dengan Prof. Arhaki bahwa itu boleh saja pada Allah, minta pada Allah. Asal jangan minta jadi nabi kan, karena sudah ditetapkan nabi akhir itu Nabi Muhammad. Tapi maksudnya kelihatannya Pak Ahmad Purnomo itu menganukan bahwa bolehkah orang berambisi untuk menyatakan bahwa saya pengen jadi presiden. Kalau menurut saya itu contohnya sudah ada. Karena Nabi Yusuf itu juga ketika mengatakan pada raja saat itu, jadikanlah saya sebagai kalau sekarang sih barangkali menteri keuangan lah gitu ya. Wazir. Iya, itu ya. Menteri keuangan karena insya Allah saya adalah orang yang bisa dipercaya lah. Artinya orang itu boleh menyatakan bahwa dirinya berambisi untuk menjadi sesuatu lah gitu. Jadi permintaan pada Allah jelas itu tidak ada batasannya ya, boleh saja. Tapi menyatakan bahwa dirinya berambisi untuk menjadi pemimpin itu menurut saya juga sesuatu yang ada contohnya dalam Al-Quran. Terima kasih. Silakan Prof. Haki. Ya. Baik, berkaitan dengan Adam. Sebelum Adam. Kita mesti melihat hakikat yang ada. Kalau kita melihat Nabi Adam ini, kan mungkin dengan kita ini mungkin hanya puluhan ribu tahun ya. Nah, Nabi Adam puluhan ribu tahun mungkin dengan kita. Kita ke Nabi Ibrahim aja sudah 5.000. Nabi Ibrahim kepada yang lainnya juga kita tidak. Berarti kita tidak sampai 30.000 atau 40.000 tahun itu. Sedangkan bumi dan langit ini kan sudah diciptakan oleh, tidak tahu penghitungannya, sudah jutaan tahun mungkin yang ada. Maka dari itu kalau kita lihat di buku Al-Bidayah Nihayah punya Ibnu Katsir, di sana ada disebutkan bahwa sebelum ada Adam ini ada makhluk yang namanya kin wa jin. Ada makhluk namanya seperti gitu, yang mendiami bumi sebelum Adam tersebut. Makanya ketika itu bumi dihancurkan oleh Allah untuk orang yang demikian. Nah, kalau kita lihat Nabi Adam ini kan puluhan ribu, nah tidak jauh. Sedangkan bumi ini kan wallahu alam umurnya berapa tahun. Jadi sebelum itu ada. Hanya kalau dikaitkan dengan evolusinya Darwin tidak bisa. Kenapa? Karena keimanan kita ini keturunan Nabi Adam. Yang kita ini, yang sekarang kita hidup sekarang ini ada keturunan Nabi Adam, bukan dari siapa-siapa, yaitu yang diturunkan ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, maka mereka makan akhirnya. Ya, tapi maksudnya makhluk yang tadi sebelum Nabi Adam itu loh, Pak. Iya. Apakah itu tersebut? Kan kita sudah sebut tadi, kenapa malaikat berkata begitu? Ya, kenapa malaikat berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat ini kerjanya dia hanya yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang diperintah. Mereka tidak akan membantah, tidak ada apa. Tapi ketika Allah berkata demikian, mereka berkata, wahai Tuhan, Kau akan menciptakan. Artinya mereka sudah melihat. Waktu sebelum Adam ini ada makhluk-makhluk yang lain yang mana mereka ini saling merusak dan juga saling menumpahkan darah. Itu dilihat oleh malaikat. Malaikat kan lebih dulu lagi daripada manusia. Malaikat lebih dulu daripada manusia. Jadi ada, bahkan jangan itu saja. Kita ini ketika memahami ayat akhir daripada surah At-Talaq, di dalam surah At-Talaq di sana ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, 7 lapis langit, wa minal ardi mislahunna, dan bumi sepertinya. Ibnu Abbas mengatakan di luar langit bumi kita ini ada langit-langit yang lain
di mana di sana juga ada kita. Sekarang kita di sini, yang disebutnya apa, galaksi Andromeda kah atau apa? Itu di galaksi lain ada seperti kita juga. Itu dilihat oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu. Jadi ada yang lain. Karena kan alam ini bukan hanya sebentar saja yang ada. Maka itu malaikat tahu bahwa terjadi. Kalau kita lihat dari semua yang buku-buku tersebut, kita akan lihat diantaranya pendapat yang mengatakan bahwa ketika itu terjadilah peperangan antara malaikat dengan jin. Karena jin telah tinggal di sini. Terjadi di bumi sebelum Nabi Adam. Terjadi peperangan, maka mereka semuanya diusirnya ke laut. Nah, seperti begitu. Ini kita lihat dari buku-buku sejarah, khususnya Al-Bidayah wan Nihayah, punya Ibnu Katsirnya tadi. Kita akan dapati seperti itu. Artinya bahwa yang ada sebelum ini itu kita wallahu alam. Siapa mereka boleh kita lihat. Atau pendapat yang lain mengatakan malaikat mengetahui bahwa Adam ini akan merusak bumi dan saling bertelangkah, saling bermusuhan. Itu karena mereka kita sudah sebut melihat apa yang ada di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz di sana ada satu chapter langit dan bumi, di mana di sana ada dibaca bahwa manusia akan saling merusak, ada saling berbunuh-bunuhan. Itu mungkin kita hanya bisa wallahu a'lam. Hanya kita bisa wallahu a'lam, betul atau wallahu a'lam. Ya, sedangkan untuk meminta sesuatu menjadi pemimpin atau itu boleh, itu semuanya tidak ada masalah. Nah, untuk menjadi pemimpin, menjadi apa itu, tapi kalau yang menjadi masalah dia tidak kompeten, dia minta. Nah, susah kalau begitu. Apakah dia layak atau tidak? Nah, itu akhirnya kita pergi ke hadis. Kalau ke hadis Rasulullah SAW, Abu Dzar meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah jadikanlah aku untuk menggumul. Kata Rasulullah, kamu tidak sanggup Abu Dzar. Makanya tidak dikasih Abu Dzar sebagai pemimpin. Kenapa tidak sanggup? Tidak kompeten. Orang tidak kompeten meminta, itu zalim di situ. Ada kezaliman yang sudah dia tidak layak, dia meminta. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan kepemimpinan dalam Al-Qur'an tadi kita sebutkan. Belum dalam hadisnya mungkin ya. Nah, dalam hadisnya nanti ya minggu depannya Pak Yuslam ya. Nah, di sana mungkin akan dilihat di sana berkaitan dengan hadisnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Haki. Ada 2 pertanyaan, ada 2 lagi ini ya. Tapi kalau saya boleh minta kepada Pak Agus Jamil, kita berikan kesempatan dulu kepada sebentar. Ada Kok Nukot sama Pak Rusdi. Ya. Pak Rusdi tadi sempat mau bertanya. Silakan Pak Rusdi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Prof. Tuan Guru Abdurrahman Haki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan malam ini tentang penggalian leadership berdasarkan Al-Quran. Yang kita tahu ya dibahas oleh Prof. Haki itu contohnya adalah Dzulkarnain. Alasan apa Prof. Haki Dzulkarnain dipilih sedangkan yang paling dekat dan paling lengkap buku-bukunya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia sebagai pemimpin, leader, juga nabi yang memang sudah jelas bagi kita semua umat Islam bahwa terbukti kualitasnya, hasilnya juga, sehingga umat Islam tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Jadi yang paling mudah adalah menggali nilai-nilai leadership dari Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Karena dibandingkan dengan Dzulkarnain, karena referensinya lengkap gitu. Dan saya pikir juga dokumen-dokumen yang mencatat tentang terkait dengan leadership Rasulullah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Iya. Ini sebagian dari yang ditanyakan sebenarnya akan menjadi materi untuk pekan yang akan datang, prophetic leadership. Nah, khusus nanti kepada tentang Rasulullah. Ya, Mesti dari Brunei nanti ikut lagi Pak minggu depan. ya, kita bicara prophetic leadership. Anyway, Pak Prof Haki, kalau ada sedikit boleh diberikan tanggapan, silakan. Iya, baik. Saya memilih Zulkarnain ini, memang dia yang di dalam surah Kahfi itu Zulkarnain itu adalah berkaitan dengan leadership modern di sini. Semuanya ada di situ berkaitan dengan leadership yang sudah kita sebutkan. Kenapa tidak masukkan Nabi Muhammad? Ya tadi disebut. Memang itu minggu depan. Minggu depan adalah leadership, prophecy leadership. Itu Nabi Muhammad. Jadi saya tidak masuk cerita tentang Nabi Muhammad. Insya Allah minggu depan Pak Rusdi juga masuk gitu, akan mendapatkan masukan dari Pak Dokter Islam. Islam. Ya, Islam. Baik, terima kasih Pak Haki. Ini sekarang sudah 21.34 waktu Indonesia. Pak Prof, bagaimana Prof Haki? Waktu Brunei sudah 10:30. Bagaimana? Kita lanjut sedikit? Ya boleh, itu ada Pak Agus mau tanya Kak Katin. Baik, kalau gitu. Nah, berikutnya adalah Pak Agus Jamil. Kemudian nanti ada pertanyaan di chat ini dari Pak Nugroho Laisan. Pak Agus Jamil, silakan. Iya, saya mungkin nambahkan aja itu tadi yang manusia sebelum Adam itu kan Pak Tono tadi mengangkat isu itu. Jadi sebetulnya bumi ini kan 4,5 miliar tahun. Tadi Pak Aki bilang tentang nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim aja 5.000 tahun gitu ya. Adam mungkin 10.000 tahun. Jadi masih dalam hitungan ribu gitu. Sedangkan umur bumi ini memang udah lama sekali. Sedangkan kalau Darwin sendiri itu cerita tentang evolusi, tapi tidak pernah dia bercerita bahwa manusia itu dari kera. Itu bukan. Cuma ada terjadi evolusi jadi itu. Nah sekarang kayak pemenang Nobel yang baru itu menunjukkan bahwa ternyata strain Homo sapiens itu ada beberapa gitu, ada 3 atau 4 gitu. Jadi ada yang menyebar di Afrika, ada yang menyebar di Eropa, dan ada kita yang di Indonesia ini, Denisovan apa begitu, strainnya itu. Jadi mungkin itu membuktikan betul-betulnya surat di Fatir ya, salah satunya di Fatir bahwa yang Allah menyebutkan in yasha' yudhidkum wa ya'ti bi khalqin jadid itu. Jadi buat Allah itu mudah saja menghapuskan menghapuskan kalian semua dan menggantikannya dengan yang baru, bi khalqin jadid gitu. Jadi kita itu mungkin juga memang strain baru gitu yang tadi 40.000 tahun yang menggambar lukisan-lukisan batu di Rusia, di Perancis dan di itu Guaniah itu Pak, di Guaniah di Miri, kemudian di Mangkalihat di Kalimantan ini dekat Samarendanya Pak Kasim ini, dan juga di Sulawesi itu 40.000 tahun. Jadi mungkin jenis manusia waktu itu memang sudah pernah ada, tapi terus kemudian dihapus. Jadi saya kira match lah, artinya tidak ada conflicting antara temuan sains dengan manusia-manusia itu. Nah, cuma ini saya mau tanya ini tentang Allah itu mengizinkan atau biirnilah atau bagaimana tentang manusia-manusia yang sebetulnya kalau menurut ukuran kita tidak layak jadi pemimpin karena dia zalim begitu ya, zalim, atau dia sebetulnya tidak mampu, tidak capable, atau malah dari segi kekuatan memang iya, tetapi dari segi moralitasnya itu melampaui batas kayak Fir'aun dan lain sebagainya. Kenapa itu Pak? Ada di kita itu dijatah dengan pemimpin yang seperti itu gitu ya. Mereka juga tentu meminta saya aja yang jadi pemimpin gitu. Bahkan misalnya di dalam hasanah tradisional, bahkan juga mungkin modern juga ada. Misalnya
raja yang mengangkat dirinya sebagai raja dengan pembenaran-pembenaran bahwa oh ya dapat wangsit, atau oh ya dia dapat apa ya, oh, tadi malam ada bintang jatuh ke kepalaku, lalu aku sekarang layak jadi raja. Nah begitu, seperti itu mungkin ada. Atau yang di Jawa itu tentang beristri dengan ratu pantai selatan. Nah, lalu itulah layak jadi raja. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Hal-hal yang seperti ini oleh Allah diizinkan lah gitu ya, sehingga terjadi seperti itu. Kan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi dan juga manusia, ini kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan tersebut adalah untuk menguji kita, siapa yang berbuat baik tersebut. Berarti ada orang yang tidak berbuat baik. Nah, orang yang tidak berbuat baik ini memang ada dibiarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diciptakan dia akan berbuat seperti begitu. Jadi Allah memang tahu, disebutkan dibiarkan. Masyiatullahnya membiarkan orang tersebut untuk melakukan kezaliman. Tapi sampai kapan ditentukan? 40 tahun kah, 50 tahun kah, itu sudah ada semuanya. Tapi ketika sudah sampai lam yuflithu, dia tidak akan terlepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya kita ada yang begitu. Bahkan kalau kita melihat dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut kan bagaimana Raja Namrud di situ, bagaimana berkaitan dengan Nabukadnezar, Ashabul Ukhdud, itu semua disebut pemimpin-pemimpin yang menurut Masyiah memang dibiarkan menjadi pemimpin, tetapi kita melihat akibat dari kepemimpinan tersebut itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menentukannya. Nah, berkaitan dengan kenapa memang kita mesti laksanakan. Kita mesti, apalagi kita sebagai seorang mukmin, yang mana seorang mukmin itu semuanya menerima. In asabahu khairan syakar, wa in asabahu syarran sabar. Itu yang ada. Mendapatkan pemimpin yang ini sabar, mendapatkan pemimpin yang baik syukur. Itu semuanya kita aplikasikan semuanya. Kita aplikasikan semua. Tetapi tidak boleh kita mengikuti nanti sebagaimana panduan-panduan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu mungkin itu minggu depan akan dibincangkan. Tapi kalau dari Al-Quran kan memang disebutkan semua pemimpin Quraisy misalnya, pemimpin Quraisy di dalam Al-Quran kan disebutkan mereka. Pengikut-pengikutnya yang ikut. Nah, mereka Al-Quran, Abu Lahab disebut di sana. Bagaimana cerita Abu Jahal, bagaimana cerita Abu Sufyan. Ada disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Mereka pemimpin-pemimpin Mekah kan. Nah, sama ada pemimpinnya. Dari awal mereka meminta, atau karena tadi kita sebutkan teorinya, situasi yang akhirnya menjadikan mereka pemimpin. Nah, itulah yang ada. Memang agak rumit kepemimpinan tersebut. Agak rumit kepemimpinan yang kita hayati dan juga kita layani atau jalani sekarang ini. Mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Amin. Baik. Kita beri satu kesempatan lagi ya. Tapi ada dua nih. Kasihan Prof. Haki nanti. Tapi satu lagi nih ya, Pak. Nugroho, Pak Nugroho Laison. Saya bacakan. Orangnya ada nih sebenarnya kalau ingin menyampaikan sendiri. Agak agak susah koneksi sama ini videonya error. Oke, mungkin sebenarnya sama aja sih sama yang di chat. Tadi kan Prof. Haki memberikan soal leadership, khalifah itu imamah, dan contohnya keluarga Nabi Ibrahim. Itu kan sebutkan kan, dia seolah-olah kalau kita mengamati kisah di Al-Quran itu seolah-olah ada pewarisan kepemimpinan dengan nasab. Seolah-olah ya. Di sisi lain kan kita tahu praktek-praktek penguasa kepemimpinan itu sampai abad 19 itu kan monarki ya. Kerajaan dinasti. Semua itu pemimpin kan udah granted dari nasabnya lah, wangsanya dia, anaknya, terus sampai ada yang nekat gulingin. Nah, di luar bahasan ntar yang gulingin punya pembenaran wangsit itu saya nggak bahas. Tapi yang menarik adalah fenomena ini apakah
bisa dikatakan bisa diterima atau bahkan diakomodir oleh kepemimpinan modern, dan juga apakah dinilai selaras dengan nilai-nilai tuntunan dalam Al-Quran. Karena ya di Indonesia sendiri masih banyak pembenaran kayak gitu. Kayaknya kalau bisa terah ini aja mimpin. Jangan kan level negara, level kampung pun kayak begitu. Saya ngeliat gitu juga. Jadi mohon pencerahannya, Prof. Haki. Terima kasih. Iya, kepemimpinan berdasarkan nasab. Bagaimana menurut Al-Quran? Baik, kita di dalam Al-Quran ada pemimpin-pemimpin yang zaman dahulu berdasarkan kepada nasab, kepada nasab-nasab. Misalnya Romawi. Romawi kan itu negara di utara Jazirah. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Romawi. Pemimpinnya siapa? Kaisar. Pemimpinnya Kaisar. Kaisar apa? Di antara mereka itu turun-temurun ada. Untuk orang-orang Persia juga, orang-orang Persia, mereka juga pemimpin yang turun-temurun. Yang mana mereka disebutnya apa? Kisra. Disebutnya Kisra, ini ada pemimpin-pemimpin turun-temurun dengan masing-masing sejarahnya. Ada kan dari turunan A boleh akhirnya pindah ke turunan B. Dari turunan B pindah lagi ke turunan A. Itu sejarah seperti itu. Kemudian mereka disebutnya Kisra. Orang-orang yang berada di Ethiopia, Habasha, mereka mempunyai pemimpin namanya Najasyi. Najasyi ini ada pemimpin-pemimpin yang ada di Habasha, itu dipanggil namanya Najasyi. Begitu juga yang di Mesir. Yang di Mesir, pemimpin-pemimpinnya dipanggilnya sebagai Fir'aun. Fir'aun. Itu juga ada yang turun-temurun atau yang lain. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang ada di Yaman, yang di Yaman ini dipanggil sebagai Tuba. Wa qaumu Tuba di dalam Al-Quran. Ini pemimpin-pemimpin di Yaman itu namanya dipanggil sebagai Tuba. Bilqis juga termasuk namanya Tuba. Termasuk raja tuh. Jadi kalau kita lihat dari Rasulullah SAW, ini kita akhirnya offside lah karena membicarakan tentang profesi kepemimpinan profesi zaman Nabi kan. Atau kita melihat di dalam kita tidak ditentukan mau pemimpin itu mau dari raja kah, mau dari kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umarnya, atau menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakarnya, atau juga khalifah-khalifah sesudahnya dalam Umayyah. Tidak ada. Yang penting dari semua itu adalah 3 perkara tadi. Melaksanakan syariat, mengayomi masyarakat, dan juga mempergiatkan ibadah. Bisa melakukan tersebut, kita masih bisa menerima kepemimpinan. Walaupun disebutnya apa. Wallahu a'lam. Tetapi selagi mereka melaksanakan yang demikian, kita. Apatah lagi kita sudah mempunyai istilahnya kontrak sosial. Melakukan demokrasi ini kah, melakukan demokrasi itu kah. Walaupun dalam wacana pemikiran berbeda-beda pendapat mengenai demokrasi Islamikah atau tidak Islamikah, itu wacana yang dari dulu. Yang ada sekarang hakikatnya itu adalah umat Islam mesti bersatu kalau mau mempunyai kepemimpinan yang khusus, yang betul-betul bersama dengan umat Islam atau bersama dengan umat Islam. Di situ. Kita sekarang ini kerjanya nggak ada lain, ceritanya yang dulu-dulu juga. Berkelahi terus. Makanya mereka senang melihat umat Islam berkelahi itu. Kita sendiri juga senang berkelahi, itu yang ada. Itulah kalau kita mau melihat bagaimana keadaan yang sekarang, itu terserah. Mau disebut raja, mau disebut khalifah kah, mau disebut presiden kah, mau disebut perdana menteri kah, ya selagi kita melihat kepada lunas yang ada disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ada. Kita punya umum seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kira kita kasih waktu terakhir ini ya. Udah tidak ada lagi dari Mas Vidya. Silakan, ini terakhir Mas Vidya. Vidya Nahar. Ya, baik, terima kasih. Dari Pittsburgh, dari Amerika. Saya kira cukup dibacakan aja. Ya. Ada yang dari Amerika mau bertanya? Oh ya, monggo silakan. Siapa? Mas Doni Wulandana dari Pittsburgh. Silakan, Mas. Saya cari dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo, silakan. Jam berapa di sana? Berapa enggak tanya? Jam
15 menit sebelum pertandingan. Sama Oke. Silakan. jam 10 juga. Enggak ada pertanyaan, Pak. Oh, oke, ada. Oh ya. Bagus ininya. Insya Allah saya bisa ikut. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Mas. Ya, kita sekarang sudah pukul 21.48. Bagaimana Prof. Haki, kita selesaikan? Ya sampai subuh kan, kita mau nonton bola. Oh, Hari ini. malam Ahad tidak ada sahur. Baiklah, terakhir nih, Mas Widya. Silakan Mas Widya. Ya, mohon maaf ini MC ikut-ikutan nanya ini, Prof. Ya, tadi terpicu oleh pertanyaan dari Pak Ketua juga itu. Ini saya sempat terpikir dan mohon penjelasan dari Profesor nih mengenai yang tersebut di dalam surah Anbiya ya. Yang walau kata benar fi zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas sholihin. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, ini terkait dengan pergiliran kekuasaan kepemimpinan itu kan ada kalanya tadi disebutkan bahwa ada orang-orang dolim yang ternyata akan memimpin kita. Nah, ketika dia naik ke tampuk kepemimpinan itu, Prof, apakah karena dia memang sebelumnya masuk di kriteria orang-orang yang soleh ini sehingga dia bisa naik ke tampuk kekuasaan? Atau sebenarnya saya hanya menghubung-hubungkan ini maksudnya begitu? Apakah demikian, Prof? Mohon penjelasan. Silakan, Prof. Ya, langsung. Baik, iya. Di sana dikatakan Zabur. Zabur kalau di dalam Al-Quran kan tidak semestinya kitab Nabi Daud, Zabur Nabi Daud. Zabur ini adalah kitab-kitab. Di dalam zamannya Zuburil Awwalin, kisah-kisah Nabi dan semuanya itu ada cerita-cerita dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kan kita tidak hanya ada empat saja yang kita ketahui yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sedangkan kitab-kitab yang lain ada. Misalnya kitabnya Siska, kitabnya Nabi Idriska, kitab-kitab sebelumnya itu kan ada disebutannya, tidak disebut dalam Al-Quran. Jadi aurasna di sini sebagai contoh Nabi Musa. Nabi Musa diusir, akhirnya membawa Bani Israel untuk menyeberang. Sesudah itu Fir'aun dengan tentaranya binasa. Nah, setelah binasa, wa aurasna, kami wariskan kepada orang-orang yang baik. Itu bergiliran tersebut. Baik-baik, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 11, ganti kepemimpinan, buruk lagi, balik lagi nanti jadi yang baik, kembali lagi kepada yang buruk. Itu kehidupan seperti begitu. Makanya kita sebagai umat iman yang beriman, kita terima apa yang ada tersebut, kita akan melaksanakan. Yang kita lakukan baik, kita lakukan yang baik. Yang tidak baik, kita jangan lakukan. Itu saja yang ada. Karena akan berputar. Tidak mungkin kepemimpinan seluruhnya menjadi baik selama 100 tahun misalnya. Atau sampai 200 tahun, tidak mungkin. Akan berputar. Nah, kepemimpinan tersebut ada berputar. Baik ada, kemudian tidak baik. Misalnya yang baik kan akan menjadi disebut. Umar ibn Abdul Aziz 2,5 tahun saja dia memimpin. Tapi sudah kita menyebutnya pemimpin yang adil ketika itu kan. Tapi yang lain-lain tidak masuk karena keadaannya yang ada pemimpin-pemimpin juga yang zalim. Khalifah-khalifah yang zalim juga ada seperti itu. Nah, kita di sini melihatnya itulah menerima sebagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu kita bersyukur kepada Allah, yang tidak baik kita bersabar kepada. Itu hanya 2 saja. Syukur dan sabar. Wallahu a'lam. Baik, nah ini kalau kita teruskan bisa nggak selesai sampai tengah malam. Nah, kita harus berhenti rupanya ya. Tapi alhamdulillah kita tadi mendapatkan pencerahan dari Prof. Haki, ya. Dan yang menarik adalah ketika beliau mengelaborasi kepemimpinan melalui kisah Dzulqarnain, yang saya kira saya pribadi baru mendengar seperti itu. Dan juga diceritakan ada dunia ini pernah dipimpin oleh 4 orang. Ya, 2-nya beriman, 2-nya tidak. Ini juga saya kira satu saat perlu kita elaborasi lagi nih, Prof. Ya, 4 orang tadi ini ya. Saya kira bagus. Pak Ketua, ini kita boleh nanti kasih acara satu lagi nih dengan Prof. Haki tentang 4 pemimpin tadi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur mendapatkan narasumber yang begitu luar biasa malam ini, alhamdulillah. Dan
saya kira ini satu pertemuan yang insya Allah bermanfaat. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita dan juga tambahan bekal untuk diskusi pekan depan tentang prophetic leadership. Kita akan membahas banyak tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya akhiri sampai di sini moderasinya, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini Prof. Kalau istilah anak muda di Indonesia sekarang ini daging semua. Slide-slide-nya tadi kayaknya memang perlu ada sesi tersendiri yang bisa disampaikan secara berseri juga ini. Mohon izin Pak Ketua, suatu saat kita bisa lanjut lagi ini setelah yang triple series kita ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Haki dan moderator Pak Ahmad Purnomo yang telah memaparkan dan membawakan materi dengan luar biasa. Insya Allah ilmu yang disampaikan akan menjadi pahala jariah bagi Bapak-Bapak berdua dan juga menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada malam hari ini, maka berakhir sudah acara pengajian, diskusi dan webinar kita. Dan marilah kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan membawakan acara ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haki. Sama-sama. Terima kasih Pak Haki. Iya. Saya punya itu Portugal nih kelihatannya. Apa tuh? Ya, pemenangnya Portugal ya di Qatar. Oh. Wah. Yang Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haki. Selamat istirahat Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Sampai ketemu lagi. Ya. Masya Allah. Ya. Matur nuwun semuanya. Terima kasih nih yang jauh dari mana-mana datang nih, Mas Doni dari Amerika juga, Mas Bahtiar. Terima kasih.